namanya butuh penghangatan lagi. Ya. Terus ada siapa? Pak Sukar. Pak Sukar, ada yang menghentak-hentak ini. Siapa penggantinya Pak Sukar? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Mas Jel ini jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke mana? 26. Tahu ya. Wa tajibu zakatu. Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatu fil ibili. Wajib az-zakatu zakat fil ibili di dalam unta. Wal baqari dan sapi. Wal ghanami dan kambing. Wat tamari dan kurma. Wazabibi dan anggur. Wazuru'i al-muqtati dan tanaman-tanaman hasil panen, tanaman zuru. Halatal ikhtiyari dalam kondisi ikhtiar. Wal zahabi dan emas. Wal fiddati dan perak. Wal ma'dani dan tambang. Warrikazi dan barang rikas. Rikas itu bisa kayak harta karun, itu rikas. Minhuma dari keduanya. Wa amwalit tijarati dan harta, dana, keuangan, kekayaan dari perdagangan. Wal fitrati dan zakat fitrah. Nah, yang wajib dizakati, tapi sekarang sudah berubah, ya. Mulai zaman Nabi ini tidak berubah kecuali ada tambahan. Artinya zakat mulai zaman Nabi itu karena di sana adanya unta, nggak ada adanya unta, mungkin sapi juga dulu jarang ya pada masa Nabi ya. Yang banyak adalah unta, maka yang punya unta wajib zakat. Bukan dikasih semua. Wajib zakat itu dari sekian persen. Nanti kita jelaskan. Kenapa zakat? Zakat artinya apa? Zakat itu, pernah dengar zakat ya? Apa artinya zakat? Ya Mas, beri. Apa artinya zakat? Artinya zakat apa? Zakat itu artinya bersih, artinya suci. Karena zakat itu untuk membersihkan. Tahu artinya? Apa artinya? Zakat? Bersih,
suci karena tujuan zakat adalah kalau sikat membersihkan gigi. Kalau sikat di gigi, kenapa gigi disikat? Karena ada kotorannya. Iya kan? Kenapa ini dipel? Agar bersih. Kalau nggak dipel tetap kotor. Kenapa disapu rumah? Kenapa? Biar bersih. Dan untuk membersihkan tubuh kita dan harta kita itu dengan zakat. Dengan kalau kelilipan mata itu diapain? Diucir-ucir kan? Kalau dibiarkan perih. Kalau jenengan makan, kalau kebelet diapain? Dipipiskan. Kalau kebeletnya dari belakang, diekekkan. Agar kenapa? Agar tidak sakit perutnya. Nah, ini nggak kelihatan. Zakat harta kita itu tidak kelihatan. Maka butuh yang namanya juga pembersih. Apa yang kita konsumsi ada kotorannya enggak? Ada. Setiap lubang yang ada di dalam tubuh kita, apa Mas Febri? Setiap lubang yang ada di tubuh kita pasti ada kotorannya. Hidung, kotorannya apa namanya? Pupil. Mata, kotorannya belek. Telinga, kotorannya tai telinga, kotoran telinga. Kemudian lubang yang lain belakang namanya tahu. Tai kotoran. Depan namanya pipis. Itu yang keluar apa coba? Kotoran. Kalau tubuh tidak dikeluarkan kotoran, apa yang terjadi? Sakit. Kalau dibiarkan mati, nyimpen kotoran. Telinga kalau nggak keluar, ini ngomong di dalam nggak keluar. Hidung, kalau mulut, kotorannya apa? Banyak. Kalau tidur itu banyak sekali. Adik-adik, maka nanti kalau adik-adik ini kaya, teman-teman ini kaya, maka wajib zakat. Wajib apa? Zakat. Itu sederhananya. Agar apa? Harta yang kita miliki agar bersih. Ustaz, kan kalau kira-kira masa ada harta kotor? Kalau harta yang tidak dikeluarkan itu nanti dampaknya besar. Halo, dengarkan Ustaz dulu, nanti nggak paham. Kalau harta tidak dikeluarkan, dampaknya nanti banyak. Apa? Satu. Halo. Kalau didengarkan. Kalau ngaji didengar. Kalau nggak didengar, nggak paham. Harta yang tidak dikeluarkan, apa tadi? Kotor. Kotorannya berupa apa? Satu. Harta kalau dibiarkan, ini akan menjadi penyakit. Masa jadi penyakit, jadi rumah jadi ini? Penyakitnya apa? Satu,
pemiliknya bisa sakit-sakitan. Ustaz, rata-rata orang banyak hartanya nggak zakat sehat. Oke, sehat jasadnya, tapi orang lain tidak tahu dia sakit hatinya sering sedih, sering pusing, sering bermasalah. Yang kedua, keluarganya bisa berantakan. Anaknya nakal, suruh sholat gedeg, tidak mau sholat harus dipaksa. Halo, mendengarkan? Mama, Ayo, bisa. Mas, Belum didengarkan. Apa tadi? Apa katanya tadi? Lupa. Keluarganya berantakan. 3, hartanya bisa terbakar. Apa? Kalau tidak terbakar, kebakaran apa dengan banyak hal. Karena itu dipaksa seharusnya harta itu milik orang, kok disimpan. Ini harta seperti nggak kerasan di situ, paham ya? Karena ini kotor, kayak tadi yang Ustaz contohkan di dalam tubuh itu. Oke, nggak kebakaran, apa? Maka akan dirampas. Siapa yang terampas? Dalam kitab Sulam, dalam kitab Nasaih apa Irsyadul Ibad. Siapa penguasa yang zalim? Apalagi hartanya tidak berkah. Apa? Anaknya atau istrinya bangkang sama suaminya zalim kepada istrinya. Dan banyak cara Allah untuk membuat harta ini tidak berguna meskipun banyak. Maka jangan kaget kalau ada orang hebat, hartanya banyak, kaya, terus tapi nggak zakat, itu nggak usah kaget. Bisa saja harta-harta yang dia miliki adalah banyak punya orang-orang fakir miskin yang tidak diberikan haknya kepada mereka. Maka kalau punya uang jangan terlalu bangga. Bisa saja itu titipan Allah kepada kita. Terus Ustaz, apakah dikasih semua? Tidak. Ada bagiannya. Sama dengan makan. Apa dikeluarkan semua? Ya enggak, kecuali muntah. Pasti kita masih ada sisanya. Yang dikeluarkan itu yang apa? Yang kotor, ampasnya. Yang lain masuk jadi daging. Harta yang kita miliki, maka kenapa wajib zakat? Untuk kebahagiaan kita. Masih beri tidak sini? Ya masih beri. Sudah besar nggak bisa ngatur TV. Sudah besar. Adik-adiknya dikawal. Ambil kitabnya, jadi kitabnya. Ya. Jangan beli lagi. Harus jadi penggerak yang bagus. Menjadi bagaimana saya dilihat adik-adik. Ya, jangan malah jangan ngomong sudah besar. Kalau masih kayak kecil-kecil ini, ya. Apa tadi? Nyampe di mana? Kotor. Ya. Zakat kalau harta kalau tidak dizakati akan menjadi kotor. Kalau sudah kotor, akibatnya tadi apa? Banyak. Nah, terus Ustaz, apa saja yang wajib dizakat? Nah, ini yang tadi itu. Kalau jenengan punya harta, di antaranya adalah yang wajib dizakati ya, tidak semua.
Kalau punya ibil, unta, kalau unta satu belum. Nah, ini yang wajib saja tadi. Yang wajib dizakati satu unta, kalau punya unta, dua sapi, tiga kambing, kurma. Kalau punya kurma satu ya nggak wajib, nanti ada caranya. Anggur, tanam-tanaman, kemudian emas. Kalau emas 1 gram wajib enggak? Enggak. Berapa gram? Nanti. Kemudian apa? Perak, bukan berak. Beda. Perak. Punya tambang. Kemudian punya harta perdagangan. Tapi yang terakhir ini wa zakatul fitrati, zakat fitrah ini tidak melihat harta yang tadi, tapi setiap orang yang punya nafas dan masih ada yang bisa dimakan untuk besoknya, maka wajib yang namanya zakat. Saat masih kecil wajib, meskipun dia sendiri tidak zakat, tapi orang tua. Maka kalau masih hidup dia bernafas, maka wajib zakat. Kenapa? Laki-laki tadi untuk mensuci kan. Maka meskipun tidak kaya, jenengan kalau membersihkan, tapi namanya bukan zakat, sedekah. Sedekah itu, saat zakat belum kaya, belum punya. Tapi kalau jenengan masih punya, ini kan masih pas agak punya uang sama sekali. Kalau punya uang 1.000, sedekah coba 50 rupiah, 100. Caranya belikan permen. Dia belajar untuk loman. Jangan medek. Tahu medek? Saya beritahu medek apa? Medek tahu? Beri gak medek? Nggak boleh medit. Orang medit itu tidak disenangi. Oleh siapa? Oleh temannya. Oleh siapa? Malaikat. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka jangan medit. Kalau medit sulit sekali keluar uang, sulit sekali senyum. Ada yang senyum terus, tapi guyon. Nah ini waktunya ngaji senyum, waktunya ngaji serius. Masa ngaji main? Gak apa-apa senyum, tapi jangan ketawa sampai ganggu. Kayak mbaknya kecil, nanti khusyuk. Ya. Zakat apa semuanya yang wajib? Namanya zakat fitrah. Kalau yang tadi itu zakat bagi orang-orang yang punya yang kaya. Contoh. Apa tadi yang pertama? Zakat unta. Wa awwalu nisabil ibil. Adapun pertamanya nisab ibil khamsun. Wa awwalu nisabil ibil. Dan nisab pertama yaitu unta khamsun 5. Kalau punya 5 unta maka wajib zakat. Wajib zakat. Ada punya unta di sini? Ada unta-untaan. Wa minal baqari. Kalau sapi yang wajib zakat berapa? Salasuna.
30. Kalau punya 30 sapi. Kalau unta 5 unta. Kalau sapi 30 banyak. Wa minal ghanami, dan dari kambing. Berapa? Arba'una. 40 kambing. 40 apa? Kambing. Kalau unta berapa? 5. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40. Kalau punya 40 kambing, 30 sapi, 5 unta, wajib zakat. Fala zakata qabla dzalika, maka tidak ada zakat qabla dzalika, sebelum itu. Wala budda, kalau belum 5, belum 30, belum 40 yang tadi sudah ditentukan, maka tidak wajib zakat. Maka besok kalau ada yang punya 30 apa? 30 sapi, 40 unta, maka wajib zakat. Nah, wala budda minal haul, dan wajib 1 tahun ba'da dzalika, setelah itu. Wala budda minas saum fi kala'in mubahin wa alla takuna amilatan fatajibu fi kulli khamsin minal ibil syatun. Ini langsung belakangnya. Nah, aturannya agak banyak, saya nanti jelaskan. Kalau 5 unta, apa yang harus dizakati? Masa 1 unta? Ya habis. Maka kalau punya 5 unta, zakatnya syatun, 1 kambing, jam'u dha'nin aw thaniyu ma'zin. Ini jenis-jenis sapi, ada namanya jam'u dha'nin aw thaniyu ma'zin. Syatun itu kayak udus-udus itu kayaknya. Kalau ma'iz itu kayak kacang-kacang itu ya. Karena memang mungkin harganya beda. Nah, intinya 1 kambing. Wa fi kulli 30 minal baqar, dan dari 30 sapi tabi'un, 1 tabe'. Summa in zadat masyiyatuhu ala dzalika fa fi dzalika zaid. Kalau lebih dari 30, maka juga wajib nambah. Ini kalau bakar nanti 1 tabi itu juga sama, 1 jenis, ya, jenis untuk pembayaran zakat, tapi tidak harus misalkan 10 sapi 20, tidak, punyanya 30. Sebenarnya tidak banyak zakat itu, sedikit sekali. Tapi meskipun sedikit, banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya ayyata'allama ma aujabahu Allah ta'ala alaihi fiha, wajib belajar apa-apa yang Allah wajibkan untuknya. Ini adik-adik yang berbahagia, ini termasuk kita belajar. Sekarang kita belajar ini wajib. Besok kalau ada yang kaya kemudian tidak tahu,
itu karena tidak belajar, ketidaktahuan. Kalau orang tidak tahu sebenarnya dimaafkan, tapi kalau sudah belajar, pernah tahu, tidak mengamalkan, itu double. Paham ya? Nah, lanjut. Wa ammat tamar. Adapun zakatnya kurma. Wazabibu dan anggur. Wazuru'u dan tanaman-tanaman. Fa'awwalu nisabiha khamsatu awsuq. Maka nisabnya 5 sak. Khamsatu awsuq. Wahuwa berapa 5 awsuq? Wahuwa 300 sa'in adalah 300 sok. Bisa'i alaihi salatu wassalam, dengan menggunakan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agak panjang ini namanya. Kalau saya jelaskan nanti juga bingung ini. Ini karena zakat pada hitungan. Intinya di situ. Artinya setiap zakat itu adik-adik wajib dizakati. Yang tadi itu semuanya wajib dizakati. Nanti detailnya Ustadz punya catatan-catatan, tapi karena jenengan juga masih belum bisa ini, nggak apa, yang penting setiap orang wajib zakat. Nanti ke belakang itu karena ini angka-angka semua ini disop semua. Ini dan haul. Nah, itu intinya. Berikutnya halaman 29. Sebelum lanjut, maka kalau terkait dengan makanan, itu makanan pokok. Dulu Nabi itu nggak ada, pada masa Nabi nggak ada beras, karena di situ bukan beras makanan pokoknya. Apa? Kurma. Kalau sekarang di Indonesia nggak wajib zakat. Makanannya nggak kurma. Kalau kurma beli ya beda lagi. Maka yang wajib adalah tanaman, makanan pokok. Apa? Ya beras, padi. Tapi nanti ada aturannya. Kayak kalau sawah apakah diairi atau air hujan, itu nanti ada perhitungannya sendiri. Tunggu ya. Nah, ada yang ditanya. Nah, kalau Ustaz wajib zakat enggak kalau ayam? Kalau 1, 2, 3 ayam, 40 ayam enggak wajib. 1 wajib dikasih Ustaz. Antar ke rumah, Ustaz, ini sudah 40 ayam, tapi bukan zakat, mau sedekah sama Ustaz. Atau punya burung lovebird 100 burung lovebird tidak wajib zakat. Tapi kalau masuk ke perdagangan beda. Ada kalau Mas Najib yang kecil tanya, Bi, kenapa kok tidak kurban ayam? Kurban ayam ada yang nggak ada kurban ayam. Meskipun ayam berapapun tidak wajib kurban. Tapi bukan tidak wajib kurban, tidak boleh kurban dengan ayam. Kalau kurban dengan
Mas Febri boleh enggak? Kelebihan daging. Kelebihan Mas. Kurang. Kekurangan. Jangan terlalu banyak zakatnya. Zakat gitu lah. Nah, ada yang ditanya? Nah, sekarang untuk siapa zakat itu? Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara. Zakat itu wajib diberikan kepada orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Siapa fakir miskin? Kita Ustaz. Antum nggak fakir nggak miskin, ada semua, makan ada, baju ada, tempat ada, dikasih belanja ada, apa yang nggak ada? Ada semua kan? Orang tua. Bisa zakat itu orang tua. Masa nggak ada maksudnya? Ada ya? Ada semua. Ibu. Bapak nggak ada. Ibu yang nggak ada. Ibu ada. Ibu ada. Satu. Nah. Kalau fakir itu antara pemasukan dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran, bahkan keluar terus gak ada pemasukan. Kalau miskin apa? Antara pemasukan dan pengeluaran tidak lebih banyak pemasukan, enak, kaya kalau pemasukannya banyak, pengeluarannya lebih banyak atau imbang, gak cukup, ya, maka disebut miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil yang ngurus zakat. Wal mu'allafati qulubahum, dan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu tidak wajib. Nah, apa yang masuk orang yang dikenai apa? Zakat. Nah, berikutnya wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil wa fir riqab. Riqab itu budak. Wal gharimina, orang yang punya hutang. Ada yang punya hutang? Di sini. Wa fi sabilillah, dan wal gharimina wa fi sabilillah, dan orang yang berada di sabilillah, berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil wa la yajuzu wa la yujuz sarfuha li ghairihi, dan tidak boleh dan tidak cukup, artinya tidak boleh diberikan kepada orang yang selain mereka. Wallahu a'lam bishawab. Punya semangat belajarnya, harus semangat, jangan main-main. Kalau belajar ngaji juga semangat. Ada yang ditanya? Tidak ada. Cukup dulu, tinggal 2 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai
Kita doanya satu, mudah-mudahan bangunan pondok cepat selesai. Lantai 2. Dan segala hajatnya teman-teman dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ustaz yang mau nikah. Nikah sama siapa? Ada jalan. Karma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qina adzaban masjidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'ali sultanik. Allahumma ya Rabbana wa faqih lana wa barakat lana fi dinina. Allahumma la tad'u man illa ghafarta wa la hamdan illa ghafarta wa la hajatan illa qadha illa qadha ya arhamar rahimin. Allahumma amir mahdana ya Allah. Allahumma amir mahdana. Allahumma qina bil halalika wa haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma sahil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.